Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan. Kali ini saya akan membahas tentang peluang usaha KD 3.2 menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa pada mapel PKKWU kelas 11. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen, sedangkan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Jadi, peluang usaha merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya seperti keuntungan, uang, serta kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Coba kalian pikirkan, kira-kira peluang usaha apa sih yang ada di sekitar kalian? Bagaimana? Apakah sudah terfikirkan peluang usaha yang bisa kalian jalankan? Belum? Baik, kita simak dulu nih ciri-ciri dari peluang usaha. Ciri-ciri peluang usaha itu ada yang baik dan ada yang potensial. Berikut ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1. Peluang orisinil dan tidak meniru. Kedua, peluang usaha tersebut dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan mendatang. Ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan. Keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha. Kelima, adanya keyakinan untuk mewujudkan usahanya. Keenam, adanya rasa senang dalam menjalankannya. Lalu ada ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Pertama, memiliki nilai jual. Kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata. Ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Keempat, tidak menghabiskan modal. Dan kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Nah, sekarang udah tahu nih ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. Gimana? Sudah ada di dalam hati untuk membuat peluang usaha? Sumber peluang usaha. Sumber-sumber peluang usaha ini ada 4. Yang pertama, peluang dari diri sendiri. Kedua, peluang dari lingkungan. Ketiga, peluang dari perubahan yang terjadi. Dan keempat, peluang dari konsumen. Baik, yang pertama dahulu nih, peluang dari diri sendiri. Yang pertama ada hobi. Misalkan kita hobi berias, kita menjadi peluang usahanya itu adalah make up artist. Lalu ada dari keahlian. Misalkan ahli dalam mendesain baju, peluang usahanya menjadi desainer. Terus yang ketiga, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Misalkan pendidikannya lulusan SMK Tata Boga, peluang usahanya berarti menjadi chef atau membuka toko roti. Selanjutnya yaitu sumber peluang usaha yang kedua, peluang dari lingkungan. Peluang dari lingkungan ini ada dari usaha orang tua, misalkan meneruskan usaha orang tuanya. Yang kedua dari lingkungan rumah, melihat sekitar lingkungan rumah ada peluang. Yang ketiga dari kebiasaan, misalkan kita suka nih belanja online. Nah, peluang usahanya kenapa kita nggak jualan online, seperti itu. Selanjutnya sumber peluang usaha yang ketiga yaitu dari perubahan yang terjadi. Dari perubahan yang terjadi ini seperti perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan teknologi, perubahan tekanan kerja, dan perubahan tingkat kebutuhan. Sumber yang keempat yaitu peluang dari konsumen. Misalkan suara konsumen itu kan sangat diperlukan untuk menciptakan ide baru. Nah, biasanya suara konsumen ini ada di kotak saran. Jadi kita mendapatkan peluang usaha berdasarkan hasil kotak saran. Faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Yang pertama ada faktor keberhasilan peluang usaha. Menurut Hendro tahun 2006 halaman 12, faktor-faktor keberhasilan peluang usaha yang pertama,
peluang memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan sekedar ide usaha atau baru sekedar inspirasi saja. Yang kedua, peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankan pasar, serta produk yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, peluang itu memiliki tingkat risiko kegagalan yang kecil bila dijalankan. Ya, maksudnya tingkat visibilitasnya itu telah diperhitungkan dengan waktu saat diluncurkannya di pasar. Yang keempat, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu telah diuji. Yang pertama, seberapa besar tingkat kebutuhan tersebut di pasar, lalu seberapa tinggi tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut, lalu mengapa orang enggan membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang kelima, produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut mengikuti tren atau kecenderungan dari perubahan pasar. Yang keenam, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu dapat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua, faktor kegagalan peluang usaha ini masih menurut Hendro. Faktor-faktor kegagalan sebuah peluang usaha yang pertama, peluang itu bersifat jangka pendek karena kebutuhan pasar bersifat musiman dan tidak kontinu atau sesaat. Yang kedua, peluang itu sudah kadaluarsa atau telah ada orang yang memulai usaha tersebut. Ketiga, peluang itu lewat begitu saja karena tidak segera diambil keputusan untuk memulainya. Keempat, peluang itu tidak berasal dari hubungan yang sinergis antara wirausaha dan usaha yang dijalankan, pasar, serta produk yang dihasilkan. Yang kelima, produk yang dihasilkan dari peluang usaha itu tidak melalui uji pasar yang akurat, sehingga terjadi hal-hal seperti produknya tidak laku di pasar karena tingkat kebutuhannya kecil atau penetapan harga jual yang terlalu tinggi. Lalu ada produk terlihat sudah kuno atau out of date karena terjadi perubahan kebutuhan atau munculnya teknologi baru. Dan yang ketiga, produk mudah ditiru oleh orang lain. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan para wirausaha yang menyebabkan peluang usaha yang dimilikinya gagal. Jadi, untuk memulai sebuah peluang usaha, kita cari dulu nih ciri-cirinya, peluang usaha yang baik seperti apa, yang potensial seperti apa. Lalu kita menganalisis faktor dari keberhasilan usaha kita itu. Menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Untuk mendapatkan peluang usaha yang baik, wirausaha perlu melakukan analisis terlebih dahulu, yaitu salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi usaha. Nah, analisis SWOT ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Langkah-langkah penerapan analisis SWOT dalam menganalisis peluang usaha. SWOT, strength atau kekuatan. Nah, di sini kita melihat kekuatan yang dimiliki dari peluang yang kita ambil itu seperti lokasinya yang strategis, sumber-sumber bahan bakunya mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan, serta yang lainnya. Nah, itu merupakan kekuatan dari usaha yang akan kita pilih. Selanjutnya weakness artinya kelemahan. Nah, ini melihat kelemahan dari peluang yang kita ambil agar tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat kita lakukan. Misalkan kita melihat kalau bahwasannya diri kita tidak pandai atau tidak terampil make up. Nah, berarti kita jangan membuka usaha salon kecantikan. Lalu yang ketiga, opportunity atau peluang. Melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Misalkan kita tinggal di daerah
universitas atau kampus. Nah, kita ambil tuh peluang usahanya yang cocok. Yang pasti itu adalah membuka kos-kosan, karena banyak mahasiswa yang dari luar daerah lalu membuka warung makan. Yang keempat itu ada threats atau ancaman, yaitu melihat ancaman terhadap usaha yang beresiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Misalkan ada perubahan strategi pesaing dapat mengancam posisi usaha di pasar. Misalkan kita punya usaha nih ayam geprek, ancamannya pasti akan banyak yang meniru dari usaha kita. Apalagi jika usaha kita ini gampang untuk dicontoh atau ditiru oleh orang lain. Nah, itu tadi analisis SWOT dalam menganalisis peluang usaha, mulai dari kekuatannya, kelemahannya, lalu peluangnya, serta ancaman yang mungkin terjadi dari peluang usaha yang akan kita mulai. Oke, sekian materi kita hari ini mengenai peluang usaha. Ibu berharap anak-anak semua dapat melihat peluang usaha yang ada di sekitar kalian. Sumbernya bisa dari diri sendiri, lingkungan, maupun dari konsumen. Sampai berjumpa di channel berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.